Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan hari ini, tepatnya hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021, berkaitan dengan kondisi di Indonesia yang akhir-akhir ini memanas. Di sini saya selaku rakyat ingin menyuarakan aspirasi saya selaku masyarakat ataupun rakyat yang berkaitan dengan revolusi akhlak yang sering digembar-gemborkan oleh kalangan elit, baik dari wakil rakyat yang sebenarnya harus memberikan contoh atau suri teladan yang lebih baik. Manakala dengan kondisi-kondisi seperti ini, seharusnya karena dari pemerintah itu sebenarnya sangat bagus sekali dalam menegakkan hukum di Indonesia, baik secara preventif, represif ataupun persuasif. Namun yang anehnya, tahun 2021 ini adalah tahun yang memberikan banyak kejutan. Hal-hal yang tidak muncul nanti suatu ketika akan muncul. Kejadian-kejadian yang tak terduga nanti pasti akan muncul. Sosok-sosok pemimpin yang benar-benar pro rakyat itu akan muncul. Karena akhir-akhir ini yang terjadi itu banyaknya fitnah, adu domba ataupun pencitraan. Dan seringkali sebagai warga ataupun masyarakat, kita itu merasa dibodohi dengan suguhan-suguhan pencitraan. Sebenarnya kita itu sebagai warga negara Indonesia, harapan saya itu yang paling sulit itu membedakan antara benar dan salah. Kebenaran yang sebenarnya itu benar-benar kerja keras, menunjukkan keikhlasan, itu justru dituduh menjadi pencitraan. Dan begitu pula sebaliknya, ketika pencitraan yang muncul dan sudah banyak melakukan kesalahan berkali-kali, itu justru dipuji. Inilah yang terjadi. Fitnah, adu domba, penilaian seseorang itu kadang itu kita itu disuguhkan dengan pencitraan-pencitraan semata yang banyak akan membohongi kepada warga ataupun masyarakat golongan bawah. Ini yang terjadi. Maka dari itu saya juga sebagai rakyat, saya sangat mendukung sepenuhnya atas kinerja TNI ataupun Polri yang saat sekarang itu benar-benar menegakkan hukum yang ada di Indonesia. Dan pemerintah Presiden Jokowi sebenarnya kalau saya amati itu sangat baik sekali dalam memberikan penegakan hukum, melayani rakyat, masyarakat, itu sangat bagus. Mohon maaf, saya itu dulu bukan pendukung Pak Jokowi, tapi karena dari kinerjanya itu baik, saya harus mengakui. Di Indonesia kita bebas menyuarakan pendapat apa saja, mengkritik itu boleh saja, tapi dengan catatan tidak terlalu alergi. Ketika pemerintah sedang bekerja keras dengan adanya pandemi corona, di Indonesia malah sering berantem sendiri, sibuk dengan fitnah, adu domba, dan segala macam. Seperti contoh, saya sangat kagum sekali kepada sosok wakil rakyat yang bernama Fadlizon. Dia itu baik sekali, orangnya suka mengkritik kesana kemari, itu hebat sekali tuh Pak Fadlizon itu. Namun kenapa dia itu tidak bisa mengintrospeksi dirinya sendiri? Sebenarnya dirinya sendiri itu siapa? Kok kelihatannya itu dia itu merasa paling pintar, merasa paling benar. Itu harapan saya, kalau andaikan ada undang-undang yang mengatur, itu untuk Pak Fadlizon itu dipecat saja, nggak perlu dia itu menjadi wakil rakyat. Karena saya selaku rakyat, saya tidak merasa terwakili. Dia itu kalau ngomong kesana kemari itu bukan untuk mewakili suara rakyat, tapi kepribadian dia yang seringkali melontarkan, mengkritik kata-kata yang sebenarnya itu kalau saya amati itu justru membuat gaduh di negara kesatuan Republik Indonesia. Maka dari itu
pemerintah seharusnya bertindak tegas. Saya selaku rakyat itu sangat prihatin dengan sifat-sifat wakil rakyat semacam itu. Jadi itu harapan saya, karena yang berkembang di Indonesia, politik di Indonesia itu sekarang itu maraknya adu domba, fitnah dan pencitraan, dan kadang orang itu sampai untuk masyarakat kalangan bawah itu susah untuk menilai, membedakan mana yang baik dan mana yang benar, karena semuanya itu banyak polesan dan kemasan-kemasan yang sering muncul. Katakanlah seorang Bu Risma itu sebenarnya kalau bekerja itu sesuai dengan hati nurani, namun ketika itu dia dituduh selalu dikatakan pencitraan, itu sebenarnya sangat bagus. Begitu pula yang lain, ada pula yang sebenarnya itu banyak pencitraannya, tapi justru kadang-kalanya masih dibela, itu dikatakan bagus. Inilah yang terjadi di negara Republik Indonesia ini. Maka dari itu saya menghimbau, mengajak khususnya bagi rakyat itu bisa membedakan, bisa cerdas, bisa mengawal ataupun mengamati sosok-sosok yang sebenarnya benar-benar peduli dan memperjuangkan rakyat Indonesia, ataupun orang yang hanya kepentingan semata. Jadi yang dinamakan revolusi akhlak itu yang sering digembar-gemborkan, itu mudah diucapkan namun sulit untuk dibuktikan. Justru yang sering menggembar-gemborkan seperti itu justru akan berbalik, justru sebaliknya, karena tidak sesuai apa yang dikatakan akhlak, etika ataupun revolusi mental. Sementara orang yang menggembar-gemborkan justru berbalik, tidak sesuai, tidak bisa menjadikan contoh ataupun panutan. Inilah yang terjadi di negara Republik Indonesia. Maka dari itu saya sangat salut dan mendukung sekali dengan tindakan pemerintah dan kerjasama yang kuat. Hukum tetap ditegakkan di Indonesia. Saya sangat mendukung sepenuhnya atas kerja keras TNI dan Polri. Hormat saya kepada pemerintahan Jokowi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.